Makin kesini, makin banyak orang yang merasa dan mengaku bahwa mereka itu indigo. Mengingat hal-hal mistis itu jelas emang kental banget kalau misalkan di Indonesia. Sebelumnya gue udah sempat membahas tentang perdukunan. Sekarang gue akan membahas tentang anak indigo dari sudut pandang ilmu psikologi. Anak indigo atau orang yang langganan kesurupan itu seringkali datang dari orang yang tidak terlalu berpendidikan, walaupun memang tidak selalu ya. Seinget gue jujur kayaknya nggak pernah deh gue dengar ada temen gue yang bilang bahwa mereka itu indigo ataupun kayak pernah kesurupan. Mungkin ada sih satu atau dua orang, tapi gue nggak pernah melihat orang yang benar-benar cerdas, bisa berpikir secara rasional kemakan hal-hal tersebut. Kalau misalkan orangnya nggak terlalu cerdas, ya besar kemungkinan bisa aja, karena ya gampang banget kan kesugesti sama orang lain. Sebelum kita membahas lebih dalam, gue pengen ngejelasin dulu nih tentang apa itu indigo. Indigo merupakan sebutan untuk mereka yang peka terhadap hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya. Atau ya kita bisa bilang mereka itu peka terhadap hal-hal gaib. Apakah ada pembuktian bahwa mereka itu benar-benar merasakan hal tersebut? Ya jawabannya nggak ada. Mungkin bagi mereka yang merasa bahwa mereka itu indigo atau mengaku mereka itu indigo, ya mungkin aja mereka benar-benar merasakan hal-hal tersebut. Gue nggak pernah bilang kalau misalkan mereka itu nggak pernah merasakan hal-hal seperti itu. Mungkin aja benar, mereka itu merasakan hal-hal gaib ataupun bisa merasakan aura dari orang lain atau semacamnya ya. Tapi apakah faktanya seperti itu? Itu yang kita akan bahas menggunakan ilmu psikologi. Oke, tunggu dulu, santai dulu, jangan langsung buru-buru pengen komen. Gua akan jelasin pelan-pelan. Tadi gue sempat bilang ya, kalau misalkan mereka mungkin aja bisa merasakan hal-hal gaib dan mereka itu sebenarnya tidak berbohong. Tapi jelas, ini bukan berarti apa yang mereka rasakan itu adalah hal-hal gaib. Kenapa? Karena ada kemungkinan bahwa mereka itu punya gangguan kejiwaan, yaitu skizofrenia. Skizofrenia itu merupakan gangguan kejiwaan di mana penderitanya itu mengalami halusinasi dan atau delusi. Halusinasi yang dimaksud ini bukan halusinasi gitu ya, enggak dong. Halusinasi yang dimaksud ini adalah melihat hal-hal yang sebenarnya hanya ada di kepala mereka aja. Mungkin lu harus menonton film yang berjudul A Beautiful Mind kalau misalkan emang lu pengen bener-bener tahu rasanya jadi seorang skizo. Bagus banget itu filmnya, gua kasih rate 9 dari 10. Nah, kalau misalkan untuk delusi, gampangnya itu kita mempercayai bahwa kita adalah sesuatu bagian dari hal yang tidak nyata. Contohnya, lu merasa atau lu percaya bahwa lu itu sebenarnya agen detektif CIA. Padahal lu bahasa Inggris aja kagak bisa gitu. Ya jelas ini delusional ya. Masalahnya adalah penderita skizo itu nggak akan sadar kalau mereka itu skizo. Even lu datang ke psikolog ataupun psikiater, mereka bilang kalau misalkan lu ini skizo yang udah berat banget gitu. Di awal-awal kemungkinan besar lu gak akan percaya sih. Kenapa? Karena emang senyata itu. Bayangin deh, kemarin lu habis sempet ngobrol sama orang, siapapun itu. Itu kejadiannya normal aja, nggak ada yang aneh, conversationnya juga berjalan secara normal. Tapi, gimana kalau misalkan ternyata orang itu tidak ada dan itu semua hanya ada di kepala lu? Jadi lu berkomunikasi sendirian, tidak ada lawan komunikasinya. Dan itu terasa seperti nyata banget. Lu gak berasa bahwa ini adalah sebuah halusinasi, lu bisa merasakan keberadaan dari orang tersebut. Itu adalah skizofrenia, di mana lu tidak bisa lagi membedakan mana halusinasi, mana realita. Ini serem banget. Ini gue sampai merinding men. Cuma ya balik lagi, skizo itu sangat menyeramkan. Dari sini aja sebenarnya lu udah bisa lumayan merasakan kesamaan antara skizo dengan indigo kan. Makanya tadi gue sempet bilang, orang indigo itu sebenarnya bisa aja tidak berbohong dan beneran merasakan hal-hal yang aneh. Tapi ya jelas ini bukan kondisi dimana ada hal-hal gaib ya. Ya mereka memang skizo aja. Apalagi ditambah lu bukannya datang ke psikiater ataupun psikolog, tapi malah datang ke dukun. Sembuh kagak, duit habis pasti iya nih. Dengan gue ngomong kayak gini, jangan seakan-akan lu berpikir bahwa gue itu benci terhadap indigo. Atau justru kayak lu berpikir bahwa gue itu merasa mereka itu caper atau semacamnya lah. Walaupun memang sebenarnya ada beberapa orang yang mengaku indigo hanya untuk mendapatkan attention dari orang lain.
Tapi ada beneran kok orang yang benar-benar bisa merasakan hal-hal aneh ataupun kesurupan. Jadi ya, memang ada orang-orang yang bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa kita rasakan. Namanya juga skizo, nggak semua orang skizo dan jarang banget orang yang skizo. Cuma lu harus inget nih, mereka itu punya kekeliruan. Biasanya mereka itu mengasosiasikan hal-hal yang mereka rasakan yang aneh karena mereka doang yang bisa ngerasain dan orang lain gak bisa rasain dengan hal-hal berbau gaib. Kalau misalkan lu merasa ada simptom-simptom atau gejala-gejala seperti itu, jelas langsung verifikasi ini ke psikolog ataupun psikiater terdekat. Di sini gue nggak akan ngebahas tentang kriteria penuh dari seorang skizofrenia itu seperti apa. Karena balik lagi gue nggak pengen lu malah self-diagnose. Soalnya skizo ini itu kita nggak bisa self-diagnose. Nah, gue itu kan sebenarnya cuma sarjana psikologi aja ya. Jadi gue tidak semendalami itu untuk psikologi klinis. Jadi kalau misalkan lu adalah seorang psikolog ataupun psikiater, lu punya informasi yang ingin ditambahkan ataupun lu ingin koreksi gue, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Tapi yang jelas yang gue ketahui tentang skizo, ini ada beberapa cara penanganannya. Salah satu contohnya itu adalah menggunakan terapi, jelas, dan juga obat-obatan. Kalau di luar negeri, gue lihat ada sebuah klip video di mana orang itu bisa membedakan antara halusinasi dengan dunia real menggunakan kamera HP. Menurut gue itu pinter banget sih, kayak gitu, walaupun gue kasihan banget karena pas dia sadar orang itu hanyalah ilusi, dia jadi ketakutan banget, men. Ada yang bilang kalau misalkan anak kecil itu sensitif banget bisa ngelihat setan. Permasalahannya tuh gini, anak kecil itu kan imajinasinya emang kuat banget. Kenapa? Dari segala macam kemungkinan, lu malah berpikir bahwa dia itu ngeliatnya setan. Ini kan imajinasi. Psikolog terkemuka di dunia, Jean Piaget. Gue nggak tahu nama penyebutan yang benernya apa, jadi ya anggap aja Jean Piaget. Dia tuh bilang kalau misalkan imajinasi yang kuat itu merupakan salah satu bentuk tahap perkembangan kognitif seorang anak. Jadi ini memang sangat umum terjadi dan normal-normal aja. Justru kalau misalkan anak lu itu gak punya imajinasi, itu kayaknya yang harusnya dipertanyakan sih. Kalau misalkan emang lu udah punya anak, tolong banget hindari penjelasan-penjelasan kayak kamu habis lihat setan tuh. Penjelasan-penjelasan yang memang berbau mistis. Karena ini jelas akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dari anak lu. Lu emangnya mau kalau misalkan anak lu serba takut-takutan sama setan-setanan? Percaya dukun sampai diporotin habis-habisan gitu? Atau hobi anak lu itu malah jadi kesurupan karena lu kurang memberikan kasih sayang ke dia? Fun fact, gue gak pernah dengar ada orang yang gak percaya sama setan itu bisa kesurupan. Apakah itu berarti gue yang gak percaya sama setan itu tuh punya ilmu kebal karena gue gak pernah kesurupan? Goblok! Nah, harusnya dari sini aja lu udah bisa paham nih. Gak semua hal di dunia ini itu bisa dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Walaupun tentu mungkin aja ada orang-orang yang beneran bisa merasakan hal-hal yang berbau gaib gitu. Tapi gue percaya bahwa 99% dari orang yang mengaku mereka bisa merasakan hal-hal gaib dan harus bayar untuk mengetahui hal-hal tersebut, itu tuh gue sih gak percaya ya. Kita tuh harus tetap menggunakan akal sehat kita ketika sedang berpikir. Kalau kita ngomongin hal-hal gaib, itu kan self-proclaim yang tidak bisa dibuktikan. Dan kalau misalkan kita ngomongin penelitian, itu kan prosesnya panjang banget. Ilmu pengetahuan basis dari ilmu penelitian itu tuh butuh beberapa step dan diverifikasinya itu bertahap dan secara objektif. Jadi mainnya itu data. Masa iya lu lebih percaya omongan dukun daripada seorang researcher? Gue sangat-sangat berharap sih kita bakal hidup di masa dimana by nature tanpa harus diniatkan kita itu udah bisa berpikir secara rasional tanpa mengaitkan dengan hal-hal gaib. Oh iya, kalau misalkan lu kepo dengan kebohongan dukun, lu bisa nonton video gue yang ini, dimana gue membongkar kebohongan dukun menggunakan ilmu psikologi. Kalau lu kepo dengan kasus Gus Miftah dengan penjual es teh, lu bisa tonton video gue yang ini. Udah segitu aja kali ya untuk video kali ini. Bye-bye.